Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat kelas 5A dan kelas 5B yang berbahagia. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa 'adda al-amanata wa nasahhata al-ummah wa jahada ila Allah bi idnihi wa syarajan munirah wa ba'd. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan pada hari yang berbahagia ini adalah tidak lain tanda rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita di pagi hari, yang mana saat ini sebagian umat muslim, sebagian besar umat manusia di belahan dunia yang saat ini diuji dengan wabah. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih disehatkan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap niat yang kita niatkan mudah-mudahan dicatat di sisi Allah sebagai amal ibadah, sebagai catatan emas pada yaumul qiyamah nanti. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas sunnah, kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita masuk pada pembelajaran kita di fikih ibadah kelas 5. Pembahasan kita kali ini adalah tentang akikah. Tentang akikah. Allah berfirman dalam sebuah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, jika kalian wahai umat manusia, wahai orang-orang yang beriman, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kata Allah, la azidannakum, tentu akan Allah tambah nikmat tersebut. Berarti kalau kita ingin nikmat kita makin tambah, makin banyak, makin berkah, maka syukurilah nikmat yang ada pada diri kita. Syukurilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi ingat kata Allah, wala in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmatku, nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Nah, akikah ini adalah bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan dia kepada Allah. Maka ketika orang tua anaknya lahir, maka dalam sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul adalah di hari ke-7 diakikahkan, kemudian dikhitan bagi yang laki-laki. Ataupun bagi perempuan, ini masih khilafiyah para ulama. Apakah sunnah dianjurkan ataupun tidak dikhitan dan seterusnya. Kemudian anak-anakku sekalian, pengertian akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan, kambing ataupun domba pada hari ke-7 saat seseorang akan dilahirkan. Jadi akikah adalah penyembelihan hewan,
domba ataupun kambing pada hari ketujuh dari kelahiran seorang manusia atau kelahiran anak. Akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah berkaitan dengan akikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqati tudbahu anhu yawm as-sabi' wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma." Jadi setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, yaitu dipotong rambut kepalanya atau digunduli dan diberi nama. Jadi sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak kita lahir di hari ketujuh, kita disunahkan untuk memberi nama. Maka sebelum lahir biasanya orang tua sudah menyiapkan nama yang terbaik buat putra dan putrinya, dengan harapan nama tersebut mengandung doa, dengan harapan tumbuh besar nanti anak tersebut menjadi anak yang saleh dan salehah. Nama kita sekarang ada Pak Rahmat, ada teman-teman semua, Salma, Fatimah, Hamzah, Khalid dan seterusnya, merupakan harapan doa, titipan harapan doa dari orang tua kita untuk memberikan nama tersebut dengan harapan besar ketika kita tumbuh dewasa, mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, tentunya menginspirasi tentang para nabi dan para rasul, kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana cara pelaksanaan akikah? Yang pertama adalah akikah dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran seorang bayi. Berarti di hari ketujuh, ya, orang tuanya sudah menyiapkan kambing. Kalau untuk anak laki-laki, syatain 2 kambing ataupun 2 domba. Untuk anak perempuan, 1 kambing ataupun 1 domba. Dipersiapkan, disembelih. Kemudian daging yang tersebut sebagian dikonsumsi, sebagian diberikan kepada fakir miskin, sahabat tetangga terdekat, dalam bentuk tanda rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran putra ataupun putrinya. Yang kedua, jika bayinya laki-laki, maka kambing yang disembelih sebanyak 2 ekor. Sedangkan jika bayinya perempuan, maka kambing yang disembelih hanyalah 1 ekor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amarna Rasulullah an na'utta 'anil ghulam syatain wa 'anil jariyah syatan." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menyembelih hewan akikah tersebut 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk anak perempuan. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, kalau kita melihat tradisi zaman sekarang, mayoritas hampir umat manusia yang ada di Indonesia, ketika bayinya lahir, bukan sunnah ini yang dia lakukan, tetapi malah justru dia mengikuti sunnah-sunnah ritual jahiliyah orang-orang agama yang di luar daripada Islam, Hindu dan Buddha, yaitu mereka di depan rumah tersebut disinari lampu dan ari-arinya tersebut ditaruh depan pintu, kemudian dikasih lampu. Tujuannya apa? Biar nanti besar anak ini bisa menerangkan seluruh saudara-saudara atau bisa memberikan manfaat untuk manusia. Padahal sebelum kelahiran ataupun sesudah kelahiran
Islam sudah sangat mengatur kehidupan umat manusia. Sebelum kelahiran, orang tua kita sudah bersiap-siap memberikan nama. Bahkan di antara mereka memperdebatkan pingin nama yang terbaik untuk anaknya. Itu yang diajarkan dalam Islam. Ketika lahir, anak perempuan dikasih nama Fatimah. Ketika lahir, dikasih anak namanya Maryam. Dengan harapan selembut seperti ibundanya Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam. Ataupun misalnya dikasih nama Hajar dengan harapan seperti wanita yang tegar pendirian seperti istrinya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ataupun dikasih nama Aisyah dengan harapan selembut dan secerdas istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ataupun dengan Asia seperti istrinya Firaun atau pembantunya Firaun yang begitu tegar tentang ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara penyembelihan, berapa ukuran umur hewan akikah tersebut? Yang pertama adalah sekitar 1 tahun serta tidak ada cacat, hampir sama seperti hewan kurban. Jadi 1 tahun umurnya, lebih 1 tahun, kemudian hewan tersebut tidak ada cacat pada tubuhnya. Kemudian daging akikah sebaiknya dibagikan sebelum dimasak. Jadi sunnahnya dibagikan sebelum dimasak. Potong daging dibagikan ke masyarakat, ke tetangga terdekat, fakir miskin yang terdekat, kepada anggota keluarga, dan sebagian dihadiahkan kepada orang lain atau sebagian dikonsumsi untuk diri sendiri. Kemudian kelima, pada hari itu pula rambut bayi dicukur, kemudian diborina. Bisa rambut dicukur karena baru lahir itu anak-anakku sekalian, ada sebagian rambut dari kepala kita itu tidak rata numbuh rambut. Mungkin teman-teman bisa melihat ketika bunda lahir punya adik, kadang rambut depan doang yang ada, belakangnya nggak ada, atau belakangnya nggak ada, depannya nggak ada, atau samping kiri kanan ada, atasnya nggak ada. Ya, dicukur rata supaya ketika itu akan tumbuh menjadi rambut yang sempurna. Kemudian hikmah pelaksanaan akikah. Apa hikmahnya anak-anakku sekalian? Adapun hikmah pelaksanaan akikah di antara lain adalah rasa tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikarunianya seorang bayi atau seorang anak. Dengan harapan semoga anak-anak tersebut kelak nanti menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat terhadap perintah Allah, anak yang selalu senantiasa mentauhidkan Allah, taat terhadap perintah orang tua, kemudian taat terhadap perintah agamanya, bangsanya, dan negaranya. Harapan itu yang selalu diungkapkan, harapan besar bagi orang tua. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kita, amalan yang paling mulia setelah kita mentauhidkan Allah adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah tentang Uwais Al-Qarni, memberikan kita pelajaran yang sangat indah sekali dalam kehidupan beliau. Ada sebuah kisah singkat. Uwais Al-Qarni adalah bukan seorang nabi. Uwais Al-Qarni bukanlah seorang kaya raya. Uwais Al-Qarni bukanlah seorang bangsawan. Tetapi Uwais Al-Qarni adalah anak yang saleh. Ketika doanya dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya Allah bergetar. Sehingga para malaikat itu berheran-heran, tertakjub. Sebagian para malaikat mengatakan ini akan terjadi kiamat karena arsy Allah bergetar akibat doanya Uwais Al-Qarni. Anak-anakku sekalian, di riwayat yang lain, Uwais Al-Qarni adalah orang fakir miskin dan beliau jalan memakan bekas roti yang dibuang di sampah. Sehingga ketika beliau makan ada anjing datang. Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai anjing, engkau makan yang di sisi situ, saya makan yang di sisi sini. Saking tidak terkenalnya Uwais Al-Qarni,
Tetapi Uwais Al-Qarni terkenal di arsy Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki orang tua. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, ketika kita ingin surga, maka jangan cari surga yang jauh-jauh. Jangan cari surga yang di luar sana. Cukup kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat semuanya menjadi anak yang saleh dan saleha serta berbakti kepada kedua orang tua dan selalu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.